البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Mandhumah al-Qawaid al-Fiqhiyah, nah barakallahu fikum, karena berhubung waktunya masih ada, jadi setorkan terlebih dahulu. Nah barakallahu fikum, walaupun tidak semuanya, namun antum awali dari wa niyatuna sampai akhir pembahasan yang kita bahas kemarin. Wa niyatuna syartun lisa'ilil amal bihas salahu wal fasadu lil amal, sampai terakhir kita bahas kemarin apa? Wa in atta tahrimu fi nafsil amal aw syartihi fadu fasadin wa khalal. Itu. Nah, bismillah. Wa niyatuna syartun lisa'ilil amal bihas salahu wal fasadu lil amal. Ad-din mabniun 'ala al-masalih fi jalbiha wa dar'il qawaid. Wa in tazaham adadul masalih yuqaddamul a'la minal masalih wa biddu tazahumul mafasidi yu'takabul adna minal mafasidi. Qaidatu syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil aqdari wa la muharramun ma'tirari wa kullu mahdhurin ma'ad darurah bi qadri ma tahtaju ad-darurah Bi qadri ma tahtaju ad-darurah wa tahdiul ahkamul yaqini fala yusiru syakku lil yaqini. Wal aslu fi miyahinat taharah wal ardi wa thiyabi wal hijarah wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi tahrimu hatta yajalillu fafham hadaka Allahu ma yumallu. Wal aslu fi miyahit wal aslu fi adatina al ibahah hatta yati asariful ibahah wa laysa mashru'an min al umuri wa yurul ladhi fi syarina madhkur wa sa'irul umuri kal maqasidi wa hukum li hadzal hukmi liz zawaidi wal khata wal ikrah wan nisyanu asqata ma'budun ar-rahman lakin ma'al itlaf yasbutul badal wa yantafi at-ta'tim wa huwa zalal. apa? Wa min masailil ahkami fit tabaq yasbutu la idza taqalla fawaqa wal urfu ma'mulun bi idza warad hukmun min asy-syar'i syarifi wa minhan mu'adilul mahduri qabla ani qad ba'a bil khusrani ma'hirmani wa in atat tahrimu fi nafsil amal aw syarti Fadu fasadin aw khalal wa khalal. Wa na'am, bismillah. ونيتنا شرط لسائر الأعمال فيها الصلاح والفساد للأمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع إلى القبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأثير وليس واجب بالإقدار ولا محرم مع اضطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فكم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صادق الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. مسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإسلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف مأمول به إذا ورد حكما من الشرع الشريف لم يهد. مؤجل المهجور قبل آنه Apa? Qad ba'a قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التحريم في fi نفس الأمل أو شرطه فذو فساد وخلل. Naam. Apa? Bismillah. Itu jangan lil amali gitu. Kalau yang sukun sukun. Ulangi. Enggak, kalau enggak ada kasrahnya jangan dikasrah. Sukun sukun, ya cocok.
والتقصير وليس واجب من الاقتدار ولا مشروع مع اضطرار كل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة وتجب الأحكام باليقين فلا يجوز الشك لليقين والأصل فيه من الطهارة والأصل والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فقد هداك الله ما يمل والأصل في عادة الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرع وليس مشروعا من الأمور وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور مسائل الأمور كالمقاصد وفي هذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود من الرحمن لكن مع الإطلاق يسقط البدن ويسقط التأثيم أنه الزلل ومن مسائل الأحكام في التبعة إلا إذا استقل فوقع والعرف مأمون به إذا ورد حكم المشهد الصريح لم يفهم معادل الأمور قبل عامله معادل المحظور قبل عامله قد باء بالخسران مع إتمامه إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه Fadhu. فساد وقلل. Ayo, bismillah. Lanjutannya kemarin. Kemarin itu sudah sampai selesai. Ayo lanjutkan. Apa? Masailul umuri. Ma'budun nar. Sampai situ. Nanti lanjutkan ya. Ayo, bismillah. Cepat sekali. Apa? Wa tarjul ahkamu. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi. Apa? Terus? 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 Wal urfu hukmun. Hukmun min asy-syar'i. Belum. Diselesaikan ya. Nah, setorkan yang terakhir itu. Ayo, bismillah.
بأمرنا وتأثير وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل مهدور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة وترجم الأحكام اليقين فلا يجوز شرط اليقين والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال والمعصوم تحريمها حتى يحل فقد عادة الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي بشرعنا مقبول ومن مسائل الأحكام وسائر الأمور كمقاصدي تحكم بهذا الحكم بزوائده والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإطلاق يسقط البدل وينتفي الأكل عنه الدلال Apa? وسائل ومن مسائل الأحكام في الطلاق يثبت لا يتقرر والعرف معمول به إذا ورد حكما من الشرع الشريف والمحدد Apa? يجب المهجور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى تحريمه في نفس العمل أو شرطه سبب أو شرطه Apa? وإن أتى تحريمه في نفس العمل أو شرطه فهذا فساد وخلل. Naam, barakallahu fikum. Apa? Bismillah. Apa? Apa? Bismillah. ونيتنا شرط سائر العمل من الصلاة والفساد والعمل الدين مبني على المصالح بجلبها والدفع المقابل فإن تزاحم عدد المصالح فإنه أعلى من المصالح وجزه تزاحم المفاسد باختلاف الأدنى من المفاسد قائلة الشريعة التيسير في أمر Fi kulli في كل أمر ما له تأثير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة فترجع الأحكام لليقين فلا يزيد شك لليقين والأصل فيه هنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة Apa? والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. Tadi ada yang kurang tadi? Ulangi. Ini kurang enggak tadi? Ulangi wal aslu fi miyahnya taharah. والأصل في مياهنا الطهارة وترك الثياب والحجارة. Terus? والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فحمل الله ما يمل والأصل في عادتنا إباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. Apa? Wasailul umuri وسائر الأمور كالمقاصد وصف بهذا الحكم للزوائد. Apa? Terus? Wal khata' والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن الإطلاق يثبت البدل وينتفي التحكيم عنه والزلل ومن مسائل الأمور ومن مسائل الأحكام في تبع يسجدون إذا استقل Fuqa dan fauqa fawaqa. Wawunya ada harakannya ya, kan fauqa fawaqa. Wal urfu والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف إلى المحل معجل المحلول قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه وإن أتى تحريمه في نفس العمل أو شرطه فبالفساد وخلل. Bismillah. ونيتنا شرط لسائر العمل من الصلاة والفساد والعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدفع المقابل فالجزاء بالمصالح يقدم أعلى من المصالح ويجب تزام المقاصد يرتقب أدنى من المقاصد ويجب تزام المقاصد يرتقب أدنى من المقاصد قاعدة الشريعة التيسير في كل أمر ما له تأثير وليس وجه بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل مهجور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة
وترجع أحكام لليقين فلا يزيد شك لليقين والأصل في المياه من الطهارة والأرض والثياب والحجارة والأصل في الأبضاء واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فمن أذاق الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صادق الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرع إنما مذكور وسائر الأمور كالمقاصد واحكم هذا الحكم للزوائد. Apa? لكن مع الخلاف يثبت البدل وينتفي التحريم عنه والزلل من مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل الأطلاق والعرف مأمول به إذا ورد حكم من Ulangi wasailul umuri kal maqasidi مسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد wal khata'. والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإخلاف يثبت البدل وينتفي التحريم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت إذا استقل الأطلاق والعرف مأمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد وآجل المحلول قبل آنه والبعد الحصان وحرمانه وإن أتى التحريم في نص العمل وشرطه فللفساد وخلل. Naam, ya, bismillah. Bismillah. فهي سماجات النساء للأعمال إلى صلاة والفساد الأمل فإن هذه مبني على المصالح في جهتها وأداء القبائل إن كان عدد المصالح قدم الأعلى من المصالح وضده تزام المفاسد يتخذ الأدنى من المفاسد قائدة الشريعة التيسير وكل أمر له تقصير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة قبل ما تحتاج في الضرورة فتدل الأحكام اليقين فلا يزيد الشك باليقين والأصل في المياه من الطهارة والأرض والثياب والتجارة والأصل في الأبطاء واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فكما ذاق الله ما يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في الشرع مذكور. Apa? وسائر الأمور كالمقاصد فاحكم بهذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن مع الإخلاف يثبت البدل وينتفي التقديم عنه والزلل ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع والعرف مأمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد وآجل المحظور قبل آنه قد جاء بالخسران مع حرمانه وإن أتى التأثيم Wa in atat وإن أتى التأثيم ta'simu wa in atat tahrimu. فإن أتت تحريم في نفس الأمر أو شرطه فبالفساد وخلل. Ayo, bismillah. وقد سألوه رحمه الله وهي تشرع بسائر الأعمال إذا الصلاة والفساد بالأمر الدين والدين المصالح في جلبها وسائر القبائل فإن ذاك مؤثر المصالح يقدر هذا من المصالح وضده تجاوز المفاسد يستدل إلى من المفاسد وقائد الشريعة التيسير يدل أن هذا التأثير وليس واجب إلا بذات ولا محرم مع اضطرار وكل مخلوق مع ضرورة يقدر على الحل الضرورة وتقدير الأحكام اليقين فلا يزيد الشك باليقين والأصل في المياه والطهارة والأمن والصيام والتجارة والأصل في الأرضاء واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يزيد الحل وما ذاك وهو يمل والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يزيد صاحب الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وسائر الأمور كالمقاصد وكل هذا الحكم للزوائد والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن لكن على الإطلاق يثبت المجال وينتفي التحريم عنه والزلل لكن مع الإطلاق يثبت البدل وينتفي التأثيم Ha? ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل الخاطئ والعرف مأمور به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد وآل المحظور قبل آله والماء بالخصام مع حرمانه وإن التحريم في نفس العمل وشرطه فبالفساد والضلال. Ayo, bismillah. فهي تشرع بسائر الأعمال بها الصلاة والفساد العمل الدين والدنيا والمصالح في جلبها وأداء القبائل وإن تزاحمت بالمصالح والأعمال من المصالح وضده تزاحم المفاسد وتقوم الأدنى من المفاسد وعند الشريعة التيسير في كل ما إنابه التأثير وليس واجب بلا اختيار ولا
Apa tadi ulangi terakhir? Na'am barakallahu fikum ahsantum. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya yaitu masih yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi. Kata beliau di sini, perhatikan baik-baik. Setelah beliau menyebutkan contoh kemarin dilarang kita menjual barang yang sudah dijual saudaranya sampai clear transaksi yang pertama, atau membeli barang orang yang beli saudaranya sampai clear transaksi yang pertama. Paham maksudnya ya? Nah, sekarang beliau akan menyebutkan contoh yang lain. Wa yanbani ala fasadil bai' annahu yajibu al-mushtari an yarudda as-sil'ah ila al-bai'. Dan terbangunlah rusaknya transaksi jual beli tersebut, bahwasanya wajib bagi si pembeli untuk mengembalikan barangnya kepada penjual. Wa yajibu 'alal bai' an yarudda as-saman ila al-mushtari, dan wajib pula bagi penjual tadi mengembalikan uangnya kepada yang membeli. In kana qad qabidahu, apabila dia sudah sudah menggenggamnya, sudah terjadi taqabud. Taqabud itu serah terima. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sudah terlaksana serah terima ya dan biyadin. Mohon salah ya. Nah, wa dalilu dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya ilaihi bitamrin jayyid. Dalil mengenai hal tersebut adalah yaitu bahwasannya Rasulullah SAW suatu ketika didatangkan kepada beliau kurma yang bagus, Nah, perhatikan baik-baik. Fasa'ala anhu, kemudian Rasulullah tanya tentang kurma tersebut. Faqalu kunna na'khudhu as-sa'a min hadza bis-sa'in. Dahulu kami mengambil kurma yang bagus ini, satu sa' ini, nah barakallahu fikum, dari 2 sa' kurma yang jelek. Belum. Jadi kurma termasuk benda-benda yang ada ribanya atau tidak? Di sini nanti ada bantahan. Jadi caranya nanti, nah barakallahu fikum, kurma yang bagus tersebut caranya dijual dulu untuk membeli kurma yang jelek 2 sa', atau 2 sa' tersebut kurma yang jelek tadi dijual dulu untuk membeli kurma yang 1 sa' yang bagus. Jangan ditukar. Karena apa? Karena di sini nanti ada unsur ribawiyah di sini. Karena 1 sa' ditukar dengan 2 sa'. Paham belum? Nah, oleh karena itu masuk juga dalam kategori emas. Antum suatu ketika pergi ke toko emas yang ma'ruf itu ya, biasanya toko emas Semar ya. Nah, barakallahu fikum, antum mau beli emas yang baik itu yang antam maupun emas yang Semar tadi itu. Nah, barakallahu fikum, ternyata di situ antum punya emas yang jelek 2 gram. Antum mau nukar emas yang bagus 1 gram. Jangan ditukar. Dijual dulu yang 2 gram tadi itu untuk beli emas yang bagus 1 gram. Caranya gitu. Karena untuk tukar menukar sini harus yadan biyadin, mislan bimislin. 1 gram harus dengan 1 gram. Contoh yang lain, ketika menjelang Idul Fitri, banyak di pinggir jalan orang jual uang. Uang yang mereka jual, ana yakin tidak mungkin sama dengan sama. 100.000 dijual 100.000, 2.000 rupiah. 2.000-nya ini apa ini? Embel-embel ini riba. Paham, hati-hati ya. Kalau dia mau jual silakan. 100.000 dijual 100.000, mau enggak kira-kira? Itu riba, hati-hati. Harus mislan mislin, yadan biyadin. Ya enggak biasanya? Menjelang Idul Fitri, biasanya di luar-luar bank itu banyak orang di pinggir jalan numpuk uang bagus sekali, uang baru keluar itu. Paham ya? Ya, tab'ah jadidah, cetakan yang baru. Paham ya? Dijual uang itu. Jualnya apa? Lebih besar daripada uangnya tadi. Ini ribanya di situ. Tapi kalau biar boleh bagaimana? Menjualnya dengan sama. 100.000 dengan harga 100.000 itu boleh. Karena mata uangnya sama gitu loh. Berbeda dolar dengan rupiah. Kalau dolar dengan rupiah enggak mungkin 100 dolar antum tukar 100.000. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Orangnya bangkrut nanti. 100 dolar ditukar dengan rupiah kurang lebih 1 juta lebih sekian. Paham ya? Seperti itu. Jadi harus senilai karena beda mata uang. Tapi kalau sama-sama mata uang, ingat-ingat ya, jangan diperjualbelikan kecuali harus mislan bimislin, yadan biyadin. Mafhum insyaallah? Nah, itu Ustaz buktinya di pasar Kelitian. Pasar Kelitian itu pasar yang jual barang-barang bekas itu. Kok di sana ada jual beli rupiah? Ya, uang 500 yang zaman dahulu itu yang sudah enggak laku itu dijual Mereka harus mengasih ciri-ciri 500 rupiah yang warnanya kuning, cetakan tahun 1991. Paham ya? 1991 itu nanti dijual mahal, belinya 50.000. Kok boleh kita katakan uang 500 tersebut sudah enggak laku. Jadi benda biasa gitu loh. Itu boleh enggak masalah. Tapi kalau masih laku ya ingat-ingat ya.
Rp500 masih laku, kok antum beli 100.000, riba, enggak boleh. Paham atau belum antum, Hamzah? Paham enggak? Jadi jangan sampai antum gara-gara ingin bagi-bagi uang ketika Idul Fitri akhirnya antum beli uang. Hati-hati itu ya. Nah, kalau membeli sama 100.000, 100.000. Caranya solusi yang terbaik kalau terpaksa tukar saja uangnya. Kalau nukar di bank itu insyaallah gratis. Tukar, ganti uang yang jelek tadi diganti yang baru itu bisa. Tapi kalau antum sudah di luar itu pasti jual beli di situ. Allahul musta'an. Kita lihat barakallahu fikum. Dahulu Rasulullah SAW suatu ketika didatangkan kurma yang bagus, kemudian Rasulullah tanya tentang kurma tersebut, faqalu, seraya mereka berkata, kunna na'khudus sa'a min hadha bis-sa'in. Dulu kami mengambil satu sak kurma yang bagus ini dengan dua sak kurma yang jelek, yakni minat tamri ar-radi, dari kurma yang jelek. Wa sa'in bisalatah, dengan dua sak ingatnya aja, satu sak itu berapa? Berapa mud? 4 mud. Satu mud itu satu raupan. Berarti satu sa' itu berarti 4 kali raupan. Diperkirakan ada 2,5 kg, ada 2,8 kg. Nah, barakallahu fikum, yang jelas upayakan jangan kurang dari 2 kg. Paham ya? Dan jangan pas 2 kg karena masih belum standar dengan ukuran sa' tersebut. Paham belum ya? Paham insyaallah ya? Ayo kita lihat sini. Dan 2 sa' ditukar dengan 3 sa'. Faqala Rasulullah SAW, rudduh, kembalikanlah. Fa amara bi raddih, akhirnya merintahkan dikembalikan. Kenapa riba? Sudah kita lewati kan benda-benda yang mengalami riba itu ada berapa? Ada berapa, coba sebutkan saja. Benda tambang ada berapa? 2. Kemudian apa lagi? Benda yang disumber dari laut 1. Atau yang antum menyebutkan barangnya tadi. Kemudian yang dari buah-buahan ada apa? Sisanya dari buah-buahan. Biji-bijian kan termasuk ya, biji-bijian nama yang buah tadi. Biji-bijian ada berapa? 2. Yang dari buah 1. Paham ya? Berarti sebutkan. Dari benda tambang emas, perak. Dari laut garam. Dari biji-bijian bur, syair. Dari buah kurma. Ingat-ingat ya, itu 6 benda yang mengalami ribawiyah. Kalau tukar-menukar yadan biyadin, mislan bimislin. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau beda benda lain lagi urusannya. Tapi kalau sama-sama satu benda harus sama. Kita lihat di sini. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadza naqidatul qaul bil butlan. Ini adalah kesimpulan ucapan tentang batilnya transaksi barakallahu fikum jual beli tersebut. Karena apa? Karena dengan transaksi yang riba tadi. Li'annana law qulna yuqtil. Dikarenakan kalau seandainya kita mengatakan itu adalah batil, rusak, wa baqiyatis sil'atu fi yadil mushtari, kemudian barangnya itu masih di tangan si pembeli, wa saman fi yadil bai', kemudian harga atau uangnya di tangan si penjual, lam yakun liqaulina innahu batil ma'nan wala samarah. Niscaya ucapan kita yang mengatakan itu batil, itu enggak ada maknanya, enggak ada hasilnya. Jadi mau enggak mau harus dikembalikan tadi itu. Paham belum? Transaksinya dikembalikan. Ini buktinya nih. Rasulullah ketika mendengar mendengar para sahabat barakallahu fikum mengatakan bahwasannya dulu kami membeli kurma yang bagus 1 sa' dengan 2 sa'. Yang 2 sa' dengan 3 sa'. Apa kata Rasulullah? Rudduh, balikkanlah. Suruh balikkan. Karena transaksinya keliru. Transaksinya udah batil di situ karena ada ribawiyah kurma tadi itu. Mohon insyaallah ya. Naam. Kita lihat berikutnya. Bal labudda min i'adatih, bahkan harus dikembalikan walau furida annahu ta'adzarat al-i'adah litul muddah wa tasarrufi kullin minhuma fima barakallahu fikum fima ala ilaih fa hina idin qad yuqal innahu yu'fa anhu. Perhatikan. Kalaulah seandainya ditakdirkan, furida itu qudira ya. Kalau seandainya ditakdirkan annahu ta'adzaratul i'adah, enggak memungkinkan untuk dikembalikan, ada udzur, enggak mungkin dibalikkan. Kenapa sebabnya? Karena sudah panjangnya transaksi tersebut, waktu sudah panjang, sudah 2 tahun baru tahu atau 1 bulan baru tahu, atau karena barangnya sudah digunakan, kurmanya sudah dimakan, uangnya pun sudah digunakan yang lainnya itu loh. Nah, barakallahu fikum. Atau kita lihat di sini.
Fahina idzin maka pada waktu itu pula apa? Diampuni. Karena apa? Karena sudah tadi itu, sudah panjang waktunya, transaksinya kemudian sudah digunakan barangnya. Au yuqal innahu binisbah lil mushtari yaruddu mislahu lil ba'i. Atau dikatakan juga kalau si pembelinya tadi hendaknya mengembalikan yang semisalnya kepada penjualnya. Wal ba'i yaruddu al qimah lil mushtari. Kemudian penjual tadi mengembalikan apa? Harga uang tadi untuk si pembeli. Wahyal qimah allati waqa'al 'aqd 'alaiha fi ma sabaq, yaitu harta jual beli tadi itu harganya yang telah terjadi transaksi akad jual beli yang sebelumnya. Jadi bukan harga yang baru lagi, harga yang pertama tadi. Wa min dzalika law a'taqar rahin al-'abd alladhi barakallahu fikum rahanahu. Seperti itu pula contohnya, kalau seandainya orang yang menggadaikan itu memerdekakan budak yang dia menggadainya, paham ya? Fas-shahih annahu la yasih itquhu bina'an 'alal qa'idah. Perhatian Bapak ini, kalau seandainya orang yang menyewa budak kok malah memerdekakan budak tadi, itu yang sahih tidak sah. Perbuatan memerdekakan tadi itu dibangun di atas kaidah. Wa in kana ba'dul ulama qala yasih wa tu'khad qimatuhu rahnan makanahu. Artinya apa? Itu boleh sah saja, dia tetap merdeka. Cuman apa? Diambil harga. Paham ya? Diambil harganya yang sudah barakallahu fikum digadaikan tadi itu. Paham maksudnya? Jadi budaknya harganya berapa? Kalau budaknya harganya misalkan 500 juta, paham ya? Karena budak itu kan manusia bentuknya. Nah, saat itu budak diperjualbelikan. Paham ya? Diperjualbelikan harganya berapa, kemudian masih bagus atau tidak ornya atau KW, paham ya? Dicek semuanya karena posisinya apa? Posisinya perbudakan enggak sembarangan. Digunakan untuk apa? Untuk manfaat, mungkin untuk membantu rumah tangga atau yang semisalnya. Jadi saat itu perbudakan dijual. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang sudah lemas badannya, ada yang masih sehat, itu harganya beda-beda. Paham ya? Harganya beda-beda. Nah, ternyata yang nyewa tadi malah merdekakan dia. Paham ya? Barakallahu fikum, yang menggadaikan afan. Yang menggadaikan tadi, barakallahu fikum, malah apa? Malah dia memerdekakan. Pendapat sebagian para ulama mengatakan sah-sah saja. Cuman apa? Cuman nanti harus diganti dengan harga budak tersebut. Barakallahu fikum. Lau ba'ar rahin rahnatan lam yasih. Kalau seandainya si barakallahu fikum orang yang menerima gadaian itu menjual barang gadaiannya itu enggak benar. Li'annahu manhiyun an bai'ih, karena dilarang untuk menjual. Contohnya, Pak, aku akan menggadaikan motor karena butuh uang. Motor apa? Jupiter Z misalkan. Contohnya ada ya. Harganya berapa? Ya, mau pinjam uang 5 juta aja lah. Tak gadaikan ini, nanti kalau dijual masih laku sekitar 6,5 juta. Karena ini beda dengan Jupiter yang lainnya. Ini burung hantu. Paham ya? Contohnya gitu. Akhirnya ternyata apa? Sama orang yang menerima gadaian tadi dijual. Paham ya? Kesepakatan kan orang menggadaikan barang itu nunggu sampai waktu dia bayar kapan, mampu bayar lagi atau tidak, mampu mengembalikan uang atau tidak. Kalau enggak mampu baru dijual. Ini baru hari pertama langsung dijual sama orang yang menerima gadaian tadi. Boleh enggak jual ini? Enggak boleh. Nunggu dulu. Kalau yang minjam uang, yang menggadaikan tadi barang mengatakan, "Pak, ternyata kami enggak bisa mengembalikan uang 5 juta, Pak. Kalau Bapak mau jual silahkan." Ternyata dijual aku 7,5. Mau enggak mau mengembalikannya 5 juta. 5 juta yang diambil, sisanya dibalikkan mana yang punya, itu caranya gitu. Paham belum pergadaian ini? Antum paham enggak pergadaian? Jadi caranya gitu. Kalau misalkan barang yang digadaikan lebih mahal, hutangnya itu kurang dari hasil barang yang dijual tadi itu, dikembalikan sesuai dengan kadar hutangnya, sisanya dibalikkan kepada pemilik barang. Paham belum? Jadi enggak boleh antum menggunakan barang gadaian, itu enggak boleh. Hukum asalnya enggak boleh. Paham maksudnya ya? Barang gadaian dia biarkan di situ aja. Karena biasanya barang gadaian itu kalau digunakan semakin lama semakin berkurang mutunya itu, sehingga harganya pun turun itu loh. Paham maksudnya? Antum paham enggak pergadaian? Ayo. Jadi kita lihat di sini. Cuman ada enggak pergadaian yang dilarang? Ada. Di antaranya menggadaikan BPKB. Paham ya? BPKB motor diambil digadaikan. Itu biasanya ritualnya riba di situ sudah. Banyak orang-orang yang motornya kosong, adanya STNK saja, SIM ada, BPKB hilang. Di mana digadaikan katanya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Lau ba'ar rahin rahnatan lam yasih. Kalau seandainya orang yang menerima gadaian tadi menjual barang gadaian
enggak dibenarkan. Li'annahu manhiyun an bai'ih, karena dilarang untuk menjualnya. Lima fihi min isqati haqqil murtahin. Dikarenakan apa? Dikarenakan menjual tersebut berarti menggugurkan haknya apa? Orang yang menggadaikan. Murtahin orang yang menggadaikan, rohin itu yang menerima gadaian. Paham belum? Jadi untuk masalah pembebasan budak tadi, jadi yang masalah pembebasan budak tadi, ternyata yang membebaskan itu bukan orang yang menggadaikan tapi yang menerima gadaian. Paham belum? Paham ya? Rohin, murtahin lainnya. Rohin itu yang menerima gadaian, murtahin itu yang menggadaikan. Paham maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Antum tahu enggak praktek pergadaian? Pernah enggak antum? Pernah enggak? Pernah enggak antum menggadaikan pergadaian? Pernah belum? Ya, kalau enggak darurat jangan. Paham ya? Karena pergadaian itu resikonya harus mengembalikan juga. Ayo kita lihat di sini. Lau ausali waris, kalau seandainya orang itu memberikan wasiat kepada ahli waris, lam tasih wasiyah. Tidak sah wasiatnya. Kenapa? Karena wasiat itu kembali kepada selain ahli waris. Paham belum? Kecuali wasiat apa? Takwa. Paham ya? Benar ya? Wasiat takwa umum. Kalau wasiat harta enggak boleh kepada ahli waris. Ingat-ingat. Paham belum antum? Kalau wasiat takwa umum enggak? Umum. Usikum bittaqwallah. Sudah kita baca hadisnya tadi malam ya, kita lihat. Lam tasih wasiyah. Kalau seandainya ada orang mewasiatkan kepada ahli waris, enggak dibenarkan wasiatnya. Enggak dibenarkan wasiatnya. Nah, barakallahu fikum. Li'anna nahya 'adun atau 'adin ila nafsil wasiyah. Dikarenakan larangan itu kembali kepada wasiat itu sendiri. Berarti zat amalan kan? Ya wa. Lakin idza kana an-nahyu 'anil syai' li haqqil makhluq fa asqatahu sahhat. Artinya apa? Akan tapi kalau seandainya larangan tersebut terhadap sesuatu itu merupakan hak makhluk, maka apa? Maka menggugurkannya itu dianggap benar. Paham belum maksudnya? Ini kan berwasiat itu kan, na barakallahu fikum hafizakumullah, harus kepada selain ahli waris itu loh. Paham belum maksudnya? Karena kalau kepada ahli waris dia dapatnya warisan. Nah, itu pun wasiatnya enggak boleh melebihi berapa? 3 besar? 3%. Oh, jangan gitu. Tidak boleh melebihi sepertiga. Ya, sepertiga bukan 3%, sepertiga itu aja. Dan tidak boleh melebihi sepertiganya. Nah, kata beliau walihada ja'al hadis la wasiyata li warisan illa an yasha'al warasah. Ini perhatian baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Apa artinya? Tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris kecuali ahli warisnya menghendakinya atau memperbolehkannya. Paham belum? Nah, maksudnya apa? Maksudnya orang yang memberikan afan ya. Tidak diperbolehkan, nah barakallahu fikum, berwasiat untuk ahli waris kecuali apa? Nah, kecuali apa? Kecuali orang yang memberikan harta warisan tadi itu, nah barakallahu fikum, atau ahli waris yang lainnya itu menghendakinya. Maksudnya kalau posisinya apa? Posisinya barakallahu fikum. Naam, hukum globalnya, hukum asalnya itu kalau yang namanya wasiat harta itu tidak boleh kepada ahli waris. Paham belum? Nah, barakallahu fikum, kecuali kalau apa? Kecuali kalau orang yang berwasiat tersebut, paham ya? Nah, barakallahu fikum, mewasiatkan kepada ahli waris kemudian mereka semuanya sepakat dan setuju. Paham belum maksudnya? Itu baru diperbolehkan karena posisinya apa? Ahli waris sudah dapat warisan. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Apa? Na'am. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Mahum salah nih ya, paham ya? Kita lihat di sini. Akhrajahu Daruqutni min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa dha'afa al-Albani fi Dha'if al-Jami'. Na'am, wa akhrajahu Abu Dawud min hadits Abi Umamah Suday bin Ajlan al-Bahili, nam bi juz'ihi al-awwal la wasiyatul waris wa sahha al-Albani. Kama, perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fikum, ya. Kama law ba'al insanu kama law ba'ar rahn wa wafaqal murtahin 'alal bai'. Contohnya gini. Contohnya perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, yang kira-kira matanya berat wudu, kita lihat di sini. Sebagaimana kalau seandainya barakallahu fikum menjual barang gadaian. Menjual apa? Barang gadaian. Barang gadaian ingat ya. Kemudian yang menggadaikan itu setuju gitu loh. Paham ya? Itu baru boleh dijual. Paham belum maksudnya? Contohnya gini. Ada orang menggadaikan motornya dengan mengambil uang 3 juta. Ternyata dia nggak bisa bayar uang 3 juta itu.
Akhirnya orang yang menerima gadaian ngomong, "Kalau kamu nggak bisa bayar 3 juta, motornya dijual aja, Pak." Kata orang yang menggadaikan, "Thayyib, la ba'as," misalkan, dijual akhirnya. Sepakat enggak berarti? Baru boleh. Tapi kalau orang yang menerima gadaian menjual bertindak sewenang-wenang tanpa izin orang yang menggadaikan tadi enggak boleh. Apa maksudnya? Kalaulah seandainya motornya dijual kok laku 5 juta, dia pun hanya berhak mengembalikan apa? Mengambil 3 juta. Berhak mengambil 3 juta saja yang pernah dipinjamkan itu. Apa maksudnya ya? Yang 2 dikembalikan kepada pemilik motornya. Paham belum ini masalah ini? Maaf salah ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ini perhatikan baik-baik. Naam. Ayo. Kita lihat sini bagaimana kelanjutannya. Fa inal bai'a yasih 'ala al-qaul ar-rajih, maka jual belinya sah-sah saja menurut pendapat yang kuat. Alladhi huwa jawazu tasarrufil fuduli. Nah, barakallahu fiikum, yaitu mengenai apa diperbolehkannya menggunakan apa? Menggunakan barang-barang yang sudah barakallahu fiikum digunakan atau apa digadaikan tadi itu. Maksudnya bagaimana? Harus minta persetujuan dari orang yang menggadaikan barang. Paham soal ini ya? Nah, contohnya yang lain biar antum semakin jelas. Ada orang menggadaikan motor, motornya antum pakai untuk wirawiri tanpa izin orang yang menggadaikan. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Motornya biar di situ aja. Rusak enggak rusak biar di situ. Karena barang gadaian. Apa maksudnya ya? Nah, sekarang ada pendapat yang mengatakan secara uruf, secara tradisi katanya, tradisi ini kan ada tradisi yang sifatnya mayoritas, ada tradisi yang sifatnya apa? Sebagian orang. Kalau orang minjam motor itu sudah dianggap nyewa katanya. Paham belum? Jadi orang minjam motor dianggap nyewa. Jadi ketika mengembalikan pun harus ngasih uang gitu loh. Paham ya? Nah, kita katakan yang namanya minjam lain dengan yang namanya apa? Nah, barakallahu fikum, nyewa itu ijar atau dalam bab apa al-ijarah lain lagi. Kenapa lain? Minjam ya minjam. Paham ya? Minjam itu nanti ketika mengembalikan cukup jazakumullah khairan. Paham ya? Kalau seandainya dia membelikan bensin itu karena memang sudah layaknya, paham ya? Tapi apa? Enggak ada uang apa istilahnya uang sewa itu enggak ada. Minjam ya minjam, itu uruf yang umum gitu loh. Jadi uruf yang umum tadi yang dibawa kepada hukum, bukan uruf yang setara barakallahu fikum per individu atau tempat-tempat tertentu. Kita lihat di sini. Kata beliau di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Lau ba'al insan syai'an majhulan lam yasil bai'. Kalau ada orang menjual barang yang enggak diketahui, itu enggak dibenarkan untuk menjualnya. Contohnya, ana jual semua ikan yang di laut, katanya. Milik siapa ikannya? Dijual semuanya. Jumlahnya berapa? 1 kilo, 2 kilo? Paham ya? Atau contoh yang enggak perlu lebar-lebar. Antum di depan rumah punya kolam. Pak, mau beli ikan enggak, Pak? Beli. Berapa? Nah, berapa ikannya? Berapa kilo? Semua ikan yang ada dalam kolam itu tak jual ke antum. Jumlahnya berapa? Ya enggak tahu. Pokoknya semua yang ada, ternyata apa? Dia bayar 1 juta. Lah ikannya cuma 3. Allah musta'an, karena itu tadi khawatirnya ada gharar di situ. Ada gharar dan darar. Gharar itu penipuan, darar itu membahayakan. Paham ya? Dia ngomongnya gitu, mah jual kan enggak diketahui anak jual semua ikan yang ada di kolam sini. Paham ya? Nah, ikannya kan enggak tahu berapa, pokoknya anak jual semua ikan yang ada di kolam ini. Terus pembelinya ngomong, "Lah berapa?" Ya, pokoknya yang ada di kolam sini pokoknya. Akhirnya ya udah tak perkirakan ya mungkin tak kasih 1 juta aja ya. Ya udah. Ternyata setelah dipanen cuma 3. Paham ya? 3 pun apa? Bawal lagi. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Nah, ini perlu diperhatikan, itu penting ini ya. Jangan sampai antum menjual barang yang enggak diketahui gitu istilahnya itu. Lau ba'al insanu syai'an majhulan lam yasil bai'. Kalau seandainya ada orang jual barang enggak diketahui, majhul, bendanya enggak ada atau bendanya enggak diketahui, itu enggak dibenarkan untuk menjual. Maksudnya jual belinya enggak sah gitu. Li'annahu manhiyun anhu bidzati, karena dilarang secara zatnya. Tapi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda naha an bai'il gharar. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk apa? Nah, barakallahu fikum, jual beli yang ada penipuannya. Paham belum? Jadi enggak boleh menjual barang yang tidak antum miliki. Enggak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Maksudnya bagaimana contohnya? Nah, antum tiba-tiba langsung apa? Nawar ke orang. Antum mau beli motor enggak? Motor apa? Motor Supra lah. Harganya berapa? Harganya 5 juta aja misalkan. Antum enggak punya barangnya, cuma ngomong gitu aja. Ternyata transaksi. Antum harus nyari dulu. Nah, itu enggak boleh. Upayakan barang sudah ada di hadapan antum, atau antum kerjasama dengan dealer, atau kerjasama dengan pemilik motor, itu lain lagi.
Tapi kalau nggak punya sama sekali tiba-tiba nawarkan dulu, itu nggak boleh. Paham belum? Jadi antum kalau ngelihat, lah kok sebagian ikhwah nawarkan Ustaz, itu biasanya ada kerjasama dengan pihak pemilik barang gitu loh. Tapi kalau barang belum ada dan tawarkan, itu keliru. Karena menjual barang yang tidak antum miliki. Menjual barang yang tidak dimiliki, Allah musta'an. Yang lebih selamatnya, kalau seandainya dia enggak punya barang, itu bagaimana yang selamatnya? Jualkan barang orang lain, itu lebih selamat. Karena apa? Karena barangnya ada, ya enggak? Tapi kalau dia bergaya menjual tapi enggak punya barangnya, itu berbahaya. Mohon insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita lihat sini. Akhrajahu Muslim min hadis Abi Hurairah wal majhul gharar. Sesuatu yang majhul yang enggak diketahui itu gharar, adalah penipuan. Contoh yang lain apa kemarin? Menjual buah-buahan yang ada di pohon, tapi apa? Tapi belum saatnya untuk dipanen. Paham ya? Kalau menjual barangnya itu digabungkan dengan apa? Pohonnya itu enggak masalah. Tapi kalau menjual sendirian kemarin apa? Tidak diperbolehkan karena apa? Karena belum nampak nanti. Ana jual semua mangga yang di pohon tersebut. Mangganya masih hijau-hijau semuanya. Dan ana yakin itu nanti kalaupun sudah tua, antum untung misalkan. Akhirnya ternyata apa? Dibelilah dengan harga yang normal gitu ya. Setelah dibeli ternyata apa? Belum tua, belum saatnya dipetik pun pada berjatuhan. Akhirnya apa? Tinggal 3 biji. Nah, rugi enggak? Rugi gitu loh. Jadi jangan sampai jual beli yang seperti itu dilakukan. Kita tutup yang terakhir, wa fin nikah, masalah pernikahan. Lau tazawwajal insanu bi'aqdin shigharin kana al-'aqdu fasidan. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil shighar. Pakai shin bukan shighar, bukan sad. Shin. Paham belum? Beda dengan sad. Kalau sad shighar itu jamak saghir, anak kecil. Tapi shighar itu nanti nikah yang sifatnya apa? Silang. Tukar menukar tapi tanpa mahar. Contohnya gini. Barakallahu fikum. Si A sama si B itu sahabat, teman. Paham ya? Itu teman mondok lah intinya. Teman mondok itu salah satu markis atau pondok itu si A si B ini laki-laki dua-duanya ngomong, "Kamu punya adik perempuan enggak?" "Punya." Terus satunya nanya, "Kamu?" "Aku juga punya." Nah, akhirnya dia ngomong, "Aku nikahi adik perempuanmu dengan syarat kamu juga dengan apa? Menikahi adik perempuan tanpa mahar." Ini shighar namanya. Paham belum? Jadi pernikahan yang sifatnya apa? Seakan-akan cuma tukar orang gitu loh, paham enggak maksudnya? Aku nikahi adikmu, kamu nikahi adikku tanpa mahar. Ini namanya shighar. Hukumnya apa? Haram. Lah kalau dengan mahar boleh enggak? Siapa yang berselisihkan? Kalau dengan mahar boleh enggak? Diperselisihkan siapa yang berselisihkan? Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fiikum ya. Diperbolehkan enggak? Sekarang gini, perhatikan baik-baik ya. Ada si A, si B, sama-sama laki-laki ini ya. Si A ini nikahi adiknya si B. Si B nikah dengan adiknya si A. Paham ya? Paham belum ini? Tanpa mahar haram. Namanya shighar namanya. Tapi kalau dengan mahar boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Kembali ke hukum awal, boleh aja. Ngapain enggak boleh? Boleh enggak? Cuma ipar-iparan. Saudara iparan boleh aja. Boleh enggak kira-kira? Boleh enggak saudara ipar? Boleh, enggak masalah. Masalah enggak? Enggak masalah. Ini enggak diperselisihkan ini ya. Karena dengan mahar, yang haram itu kalau tanpa mahar, tukaran tadi loh, paham enggak maksudnya? Nah, kalau dengan mahar enggak diperselisihkan. Perbolehkan karena walaupun saudara ipar tapi kan bukan saudara kandung gitu loh. Paham belum maksudnya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu enggak masalah. Yang dilarang itu shighar tanpa mahar. Akhrajal Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu wa nikahu shighar an yuzawwijul insan muliyatahu ala an yuzawwijul akhar muliyatahu biduni mahrin. Nah, barakallahu fikum, au bimahrin yanqus an mahrin misliha adatan. Ini atau dengan mahar tapi maharnya kurang. Pertama dengan mahar tanpa mahar enggak boleh. Atau dengan mahar tapi maharnya kurang dari yang biasanya atau kurang dari yang semisalnya. Berarti kalau dengan mahar yang normal boleh-boleh saja. Paham belum? Nah, jadi seseorang menikahi apa? Nah, barakallahu fikum, menikahkan adik perempuannya atau kakak perempuannya, tapi dengan catatan dia juga apa? Menikahi
Nah, barakallahu fikum dari adik perempuannya atau kakak perempuannya orang tersebut tanpa mahar. Ini namanya shighar. Pakai shin atau pakai sad? Shin. Bukan shighar tapi shighar. Naam. Paham belum ini? Kalau dengan mahar pun kalau maharnya tidak sesuai dengan normalnya, paham ya? Karena teman sendiri enggak usah banyak-banyaklah maharnya. Paham ya? Misalkan dia nawar seperti itu enggak boleh. Harus normal. Urfnya bagaimana? Paham belum? Seperti ini ada enggak kira-kira? Seperti ini ada enggak kira-kira? Jadi, nah barakallahu fikum misalkan bersaudara, bersahabat. Si A ini menikahi adik sahabatnya. Sahabatnya menikahi kakak sahabatnya. Makanya tukaran gitu, tanpa mahar itu enggak boleh jelas itu ya. Kalau dengan mahar ada enggak kira-kira yang melakukannya? Ada, cuman jarang. Ada tapi jarang. Boleh memang kalau dengan mahar boleh ya. Dengan mahar yang secara uruf tadi itu. Mahum insyaallah nih, paham enggak Abdullah? Paham insyaallah? Ayo na'am, kita lihat di sini. Ya, perhatikan baik-baik. Na'am barakallahu fiikum, ayo. Gerakannya bismillah kita lihat di sini. Kata beliau, "Amma law zawaja ahaduhuma al-akhar bi mahrin wa radiyat kullun minal mar'atain wa kana kullun minar rajulain kuf'an lil mar'ah fa hadza laysa bi shighar illa 'ala ra'yi ba'd ahli al-'ilm." Paham ya? Berarti benar ya kalau ada perselisihannya. Na'am. Cuman secara globalnya kembali hukum asal, dengan mahar itu boleh gitu loh. Kita lihat di sini. Adapun kalau seandainya salah satu di antara keduanya itu saling menikah gitu dengan mahar dan masing-masing perempuan tersebut ridha dan masing-masing laki-laki tadi itu memang layak dan pantas untuk perempuan tersebut, maka yang seperti ini bukan syighar. Bukan syighar ya, kecuali berdasarkan pendapat sebagian ahli ilmu, tapi yang rajih ini boleh. Yang rajih boleh. Nah, karena kembali ke hukum asal. Bukan mahramnya kan? Bukan mahramnya. Nah, barakallahu fikum ya, cuman apa satu mertua. Benar atau enggak? Satu mertua atau dua mertua? Satu mertua atau dua mertua? Sama-sama satu mertua kan? Nah, sama-sama memiliki dua mertua atau satu mertua? Mertuanya dua, bagi ini mertua dia, bagi ini mertua dia, teman sama-sama apa? Sama-sama mertua gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, ya enggak? Yang sama mertua gitu. Kita lihat ya. Kita lihat apa yang disebutkan di sini, walau tazawwaja fil iddah lam yasih. Atau menikah ketika masa iddah berlangsung. Perhatikan baik-baik. Nah. Ayo. Bentar dulu, kita lihat di sini. Atau orang menikah tapi masih dalam masa iddah, ini juga enggak dibenarkan. Liqauli ta'ala, dikarenakan firman Allah Ta'ala, wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Jangan sekali-kali kalian memaksa atau menyegerakan pernikahan, maksudnya menguraikan ikatan menguraikan apa? Nah, barakallahu fikum masa iddah pernikahan tersebut sampai benar-benar apa? Nah, barakallahu fikum ketetapan ajalnya, maksudnya ajalnya adalah waktu iddahnya selesai. Paham belum? Nah, jadi enggak boleh menyegerakan, enggak boleh juga apa? Barakallahu fikum pengen melakukan pernikahan dalam keadaan masih dalam masa iddah. Paham maksudnya ya? Contohnya, nah barakallahu fikum ada seorang wanita, dia baru ditinggal mati suaminya. Masa iddahnya berapa? Berapa? Anda kita lewati berkali-kali. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Nah barakallahu fikum 4 bulan 10 hari. Nah ternyata baru dapat 1 bulan datang orang melamar. Paham ya? Melamar langsung nikah lah. Rusak enggak pernikahannya? Rusak karena masa iddahnya belum selesai. Sabar selama 4 bulan 10 hari. Paham maksudnya ini ya? Ayo na'am, seperti itu. Wal amtsilah 'ala hadza katsiratun, dan dalil mengenai hal ini banyak sekali. Karena masih agak panjang, insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang kelanjutannya biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.